Persamaan kuadrat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara 3, yaitu faktorisasi. Kali ini kita akan menggunakan faktorisasi metode kedua. Faktorisasi metode 1, video bagian 4. Faktorisasi metode kedua, kali ini video bagian ke-5. Contoh 15, akan digunakan faktorisasi metode kedua untuk menentukan nilai X. A. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. B. 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 0. C. 3X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. Jawaban. Diketahui materinya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang ditanyakan akar-akar persamaan kuadrat dari soal A, B, C. Penyelesaian akan digunakan faktorisasi metode kedua. Faktorisasi metode kedua dirumuskan sebagai berikut. Untuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadratnya. Ingat, sama dengan 0. Ruas kanan harus sama dengan 0. Maka faktor dari persamaan kuadrat ini adalah PX ditambah Q dikalikan RX ditambah S sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat punya dua faktor, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan P dan R apabila dikalikan hasilnya A. P dikalikan R hasilnya A. Atau PX dikalikan RX sama dengan AX kuadrat. Q dan S apabila dikalikan hasilnya C. P dikalikan S, Q dikalikan R apabila dijumlahkan hasilnya B. Atau PX dikalikan S ditambah Q dikalikan RX hasilnya BX. A. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Dibuat dua kurung yang mewakili dua faktor dari persamaan kuadrat. X kuadrat di sini, X kuadrat dipisah menjadi PX dan RX. Karena dia koefisiennya 1, maka yang menjadi X kuadrat adalah X dikalikan X. Hasilnya X kuadrat. Kemudian yang belakang, Q S. Q dikalikan S, hasilnya C. Yang menjadi 2 adalah 2 dan 1. Karena 3X kuadrat positif, maka belakang pasti positif. Bisa 21, bisa 12. Ketika ini dicek, maka 1 kali X adalah X. X dikalikan 2 adalah 2X. Dan ini ditambahkan, hasilnya 3X. Ini sudah sesuai dengan yang tengah B. Sehingga X ditambah 1 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 2. B. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Dibuat dulu dua faktor. 2X kuadrat yang menjadi 2X kuadrat adalah 2X dan X. Tidak ada pilihan lain. Kemudian
3. 3 itu bisa dari 3 dikalikan 1 atau negatif 3 dikalikan negatif 1. Karena di sini B 5 positif, maka digunakan yang atas 3, 1. Bisa yang depan 3, yang belakang 1, atau yang depan 1, yang belakang 3. Di sini, supaya lebih cepat, maka kalian harus pandai-pandai membayangkan hasil dari perkaliannya. Misalkan ini saya pakai 1. Di sini 3. Maka dihitung dulu. 1 dikalikan X itu X. 2X dikalikan 3, 6X. Dan ini ditambahkan. Hasilnya 7X. Tidak sesuai dengan ini. Maka diambil cara lain. Yaitu 2X. X sama dengan 0. Dibalik 3 dan 1-nya. Yang depan 3. Yang belakang 1. Kemudian dicoba dulu. 3 kali X, 3X. 2X dikalikan 1, 2X. Kemudian ditambahkan. Hasilnya 5X. Ini sudah sesuai dengan nilai B, 5X. Maka hasil dari sini adalah 3X tambah 1. 2X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. X-nya negatif 3/2 atau negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 3/2 atau X sama dengan negatif 1. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. Di sini, karena C konstanta adalah 0, tidak ada konstanta di sini. Dan depan adalah 3X kuadrat ditambah 12X, masing-masing memuat X. Yang di sini X kuadrat, yang di sini X, maka X bisa dikeluarkan. X, 3X tambah 12. 3 dikali 3X adalah 3X kuadrat, 3 dikalikan 12 positif adalah 12X. Sehingga X sama dengan 0 atau 3X tambah 12 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 12, X sama dengan negatif 12/4 sama dengan negatif 4. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 0 atau negatif 4. Contoh 16. Tentukan nilai X yang memenuhi 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan X, penyelesaian, menentukan akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 3 sama dengan 0 dengan faktorisasi metode kedua. Dibuat dulu dua faktor. Kemudian 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 3 sama dengan 0. Yang menjadi 4X kuadrat adalah X dikalikan 4X. Bisa juga sebaliknya. 2X dikalikan 2X. Kemudian yang belakang C, 3. Karena B bernilai negatif, maka diambil C yang negatif. Bisa negatif 3 dengan negatif 1, atau bisa juga sebaliknya. Atau jika mau coba-coba, bisa dipakai 3 dikalikan 1. Di sini kita perlu coba-coba, atau jika kalian sudah terbiasa, maka kalian akan bisa membayangkan hasil dari perkalian faktornya. Kita coba yang pertama, 4X X sama dengan 0. Kita langsung pakai yang negatif. Misal di sini negatif 3. Di sini negatif 1. Coba kalikan.
negatif 3, X. Negatif 4 dikali negatif 1, negatif 4X. Jika ditambahkan, hasilnya negatif 7X. Tidak sesuai. Coba lagi. Ini bisa dibalik. Negatif 1, negatif 3. Dicoba kalikan. Negatif X, negatif 12X. Apabila dijumlahkan, hasilnya negatif 13X. Tidak sesuai. Jadi yang ini tidak sesuai. Kita coba yang berikutnya. 2X dengan 2X. 3 negatif dengan negatif 1. Dicoba kalikan untuk mencari nilai B. Negatif 3 dikali 2X, negatif 6X. 2X dikalikan negatif 1, negatif 2X. 2 ini ditambahkan, hasilnya negatif 8X. Ini sudah sesuai dengan nilai B. Ini berarti sesuai. Maka faktor dari persamaan kuadrat ini adalah 2X dan 2X, negatif 3, negatif 1. Sehingga 2X sama dengan 3, X-nya 3/2, atau X sama dengan 1/2. Maka nilai X yang memenuhi adalah 3/2 dan 1/2. Contoh 13 soal cerita. Bunga, bukan nama sebenarnya, dilahirkan ketika usia ibunya tepat 28 tahun. Tahun ini, hasil kali usia bunga dan ibunya adalah 588. Berapakah usia bunga tahun ini? Jawaban, diketahui materinya persamaan kuadrat. Misal, P menyatakan usia bunga tahun ini. Q menyatakan usia ibu tahun ini. Karena ketika bunga dilahirkan, berarti usia bunga adalah 0, dan usia ibu 28 tahun. Maka selisih usia bunga dan usia ibu adalah 28 tahun. Sehingga Q usia ibu itu sama dengan usia bunga ditambah 28 tahun. Q usia ibu, P adalah usia bunga. Maka ketika usia bunga ditambah 28 tahun, maka menjadi usia ibu. Yang kedua, tahun ini hasil kali usia bunga dan usia ibu adalah 588. Maka P dikalikan Q sama dengan 588. Persamaan kedua. Yang ditanyakan P, yaitu usia bunga tahun ini. Penyelesaian. Yang pertama, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 untuk memperoleh nilai P. P dikalikan Q adalah persamaan kedua. Dengan Q sama dengan P ditambah 28, maka ini adalah persamaan pertama. P sama dengan P ditambah 28. Karena Q-nya adalah P ditambah 28. Sama dengan 588. Dikalikan ke dalam, P kuadrat ditambah 28P. Sama dengan 588. Ke kiri dikurangi 588. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat.
Apabila tadi kita pakai X, variabelnya, sekarang variabelnya P. Bentuk persamaan kuadrat ini, maka harus diselesaikan menggunakan salah satu dari 4 cara yang sudah dipelajari. Bisa rumus ABC, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, ataupun faktorisasi metode 1 atau metode 2. Di sini saya gunakan faktorisasi untuk mendapatkan nilai P. Hasilnya ini, P ditambah 42 dikalikan P dikurangi 14 sama dengan 0. Sehingga P sama dengan negatif 42 atau P sama dengan 14. Karena P adalah usia, maka usia tidak mungkin negatif. Usia harus selalu positif. Sehingga ini yang negatif tidak memenuhi TM. Jadi usia bunga tahun ini adalah 14 tahun. Karena P adalah menyatakan usia bunga tahun ini. Contoh 18, contoh 19, contoh 20 dikerjakan mandiri. Contoh 18 dikerjakan dengan faktorisasi metode kedua. Contoh 19 dan contoh 20, apabila nanti dalam perhitungan memuat persamaan kuadrat, bisa digunakan salah satu cara dari keempat cara yang telah dipelajari. Bisa diambil cara yang lebih mudah atau cara yang paling dikuasai.